Halo semua, selamat datang di channel His Judgment Media Ministry dalam program ringkasan Sekolah Sabat yang mudah dimengerti. Nah, minggu ini kita akan bahas sesuatu yang sangat mendasar ya. Sesuatu yang jadi inti dari karakter kita di hadapan Allah, yaitu pertarungan antara kesombongan dan kerendahan hati. Anda tahu, kesombongan itu bukan sekedar sifat buruk biasa. Ini jauh lebih berbahaya. Ini adalah sebuah penipuan. Sebuah perasaan yang seringkali tersembunyi yang membisikkan bahwa kita ini lebih baik, lebih penting, atau bahkan lebih benar dari orang lain. Dan inilah perasaan yang merusak hubungan kita dengan Allah. Kenapa? Karena kesombongan mendorong kita menyingkirkan Dia dan menempatkan diri kita sendiri di tahta alam semesta kita. Jadi dari mana sih perasaan yang sangat merusak ini datang? Jawabannya mungkin mengejutkan. Akarnya ternyata bukan dari bumi. Akarnya menjangkau sampai ke tempat yang paling suci, yaitu surga. Ya, dosa ini lahir bukan di antara manusia, tapi di dalam hati seorang malaikat agung, Lucifer, yang dulunya berdiri di hadirat Allah. Bayangkan, sebuah pemikiran yang seharusnya mustahil, tapi entah bagaimana menjadi nyata. Dan inilah yang menyulut konflik terbesar sepanjang masa. Kitab Yesaya memberi kita gambaran yang jelas tentang apa yang ada di hati Lucifer. Coba kita perhatikan baik-baik ambisinya. Dia berkata, "Aku hendak naik ke surga, aku akan meninggikan tahtaku, aku mau menyamai yang maha tinggi." Dengar, disinilah inti masalahnya. Detak jantung dari kesombongan itu ada di pengulangan kata yang egois itu, aku, aku, aku. Ini bukan sekedar keinginan, ini adalah sebuah deklarasi perang untuk menggantikan posisi Allah. Oke, sekarang dari konflik besar di surga, mari kita turun ke bumi. Kita akan lihat bagaimana Yesus memberikan sebuah cermin bagi jiwa kita. Lewat sebuah perumpamaan yang kelihatannya sederhana, tapi sangat tajam. Perumpamaan ini memaksa kita untuk bertanya pada diri sendiri. Jadi, siapa saya di dalam cerita ini? Yesus bercerita tentang dua orang yang masuk ke bait suci untuk berdoa. Yang pertama adalah orang Farisi. Wah, kalau dilihat dari luar, dia ini sempurna. Doanya itu seperti daftar pencapaian rohani, isinya membanding-bandingkan dan membenarkan diri sendiri. Dia bilang begini, "Ya Allah, aku bersyukur aku nggak seperti orang lain, apalagi kayak pemungut cukai itu." Nah, di sisi lain, ada si pemungut cukai, orang yang dianggap pendosa dan dibenci masyarakat. Dia bahkan nggak berani mengangkat wajahnya. Doanya cuma sebuah bisikan putus asa dari hati yang hancur. "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Dan setelah itu, Yesus memberikan sebuah kesimpulan yang, wah, benar-benar mengguncang. Ini bukan sekedar saran atau nasihat baik ya. Ini adalah sebuah hukum fundamental dari kerajaan surga. Dia bilang, setiap orang yang meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Coba pikirkan, prinsip ilahi ini benar-benar memutarbalikan semua logika dunia kita tentang apa itu sukses dan apa itu kehebatan. Anda tahu, perbedaan antara orang Farisi dan pemungut cukai tadi, sebenarnya itu hanyalah sebuah gema kecil, gema dari pertarungan karakter yang jauh-jauh lebih besar. Pertarungan yang terjadi di panggung alam semesta, pertarungan antara dua pribadi yang paling berkuasa, Lucifer dan Kristus. Dua karakter, dua pilihan, yang benar-benar bertolak belakang. Coba kita lihat perbandingannya di sini. Di satu sisi ada Lucifer. Motifnya sangat jelas, meninggikan diri. Dan tindakannya mencoba merebut posisi Allah. Nah, di sisi lain ada Kristus. Motifnya adalah kebalikannya, merendahkan diri. Bayangkan, meskipun dia setara dengan Allah, tindakannya adalah mengosongkan dirinya sendiri, lalu mengambil rupa seorang hamba. Kerendahan hati Kristus yang luar biasa ini, inilah jawaban ilahi yang sempurna untuk kesombongan Lucifer. Mungkin kita berpikir, oke, ini semua kan ceritanya kosmik, ya, malaikat, Kristus. Tapi bagaimana dengan kita manusia biasa? Apakah perubahan dari sombong menjadi rendah hati itu benar-benar mungkin? Nah, Alkitab memberi kita satu contoh nyata yang sangat kuat. Contohnya adalah Musa. Kisahnya membuktikan kalau Allah itu sanggup mengubah hati yang paling angkuh sekalipun. Perjalanan hidup Musa ini seperti sebuah proses pembentukan ilahi. Kita lihat ya, pertama, di istana Mesir, sebagai seorang pangeran, dia itu penuh dengan percaya diri, penuh dengan kesombongan, dan yakin dengan kekuatannya sendiri. Tapi kemudian, dia lari ke gurun Midian. Selama 40 tahun di sana, di tempat yang sunyi itu, Allah seolah-olah menghancurkan egonya, mengikis semua kebanggaannya, dan membentuk dia kembali dari awal. Dan hasilnya, luar biasa. Musa yang kemudian berdiri di hadapan Allah di Gunung Sinai, Alkitab mencatatnya sebagai orang yang paling lembut hatinya, lebih dari semua manusia yang ada di muka bumi. Jadi,
Kita sudah lihat dari mana datangnya kesombongan. Kita juga sudah lihat cerminnya dalam perumpamaan Yesus dan contoh nyata transformasinya dalam diri Musa. Nah sekarang, pertanyaan yang paling penting kembali lagi ke kita masing-masing. Bagaimana caranya kita bisa menempuh jalan yang sama? Bagaimana kita secara praktis bisa berubah dari orang yang sombong menjadi orang yang rendah hati? Di sini ada sebuah peringatan yang sangat-sangat serius dari firman Allah. Tapi sekaligus juga ada janji yang luar biasa. Dikatakan begini, Allah menentang orang yang congkak. Coba bayangkan itu, berada di posisi berlawanan dengan Sang Pencipta. Ini adalah posisi yang paling menakutkan yang bisa kita alami. Tapi sebaliknya, Dia mengasihani, Dia memberikan kasih karunia-Nya yang tak terbatas kepada siapa? Kepada orang yang rendah hati. Jadi, kerendahan hati itu seperti sebuah sikap, sebuah postur yang mengundang kuasa dan anugerah Allah masuk ke dalam hidup kita. Jadi, apa kuncinya? Nah, disinilah letak paradoksnya. Kerendahan hati yang sejati itu ternyata bukan didapat dengan kita terus-menerus fokus pada diri sendiri atau berusaha sekuat tenaga untuk menjadi rendah hati. Bukan begitu caranya. Satu-satunya cara untuk benar-benar melihat kesombongan kita dan menemukan jalan keluarnya adalah dengan memalingkan pandangan kita, bukan ke dalam diri, tapi ke atas, memandang kepada Kristus. Karena hanya di dalam terang kekudusan dan pengorbanannya sajalah kita bisa melihat diri kita apa adanya. Ini membawa kita pada 3 langkah yang sangat praktis. Langkah pertama adalah dengan jujur mengakui dan menyadari kesombongan kita. Artinya berani bilang ya saat kita merasa lebih hebat, saat kita haus pujian, atau saat kita merasa sulit sekali untuk minta maaf. Langkah kedua, secara terus-menerus pandanglah teladan Kristus. Bukan sekedar melihatnya sebagai cerita sejarah, tapi sebagai pribadi yang pengorbanannya itu mengubah total arti dari sebuah kebesaran. Dan yang ketiga, ini adalah hasil alami dari 2 langkah pertama. Pilihlah untuk melayani orang lain, karena pada akhirnya kerendahan hati itu bukan cuma perasaan, tapi sebuah tindakan nyata. Dan inilah janji transformasinya. Semakin kita memusatkan pandangan kita pada Yesus, pada kasih-Nya, pada penderitaannya untuk kita, pada pelayanannya yang tanpa pamrih, maka suara ego kita yang biasanya berisik itu akan menjadi semakin sunyi. Diri kita tidak akan lagi terus-menerus berteriak menuntut untuk diakui, untuk diperhatikan. Kenapa? Karena fokus kita sudah beralih dari aku kepada Dia yang sudah memberikan segalanya bagi kita. Karena itu pembahasan kita kali ini akan kita tutup, bukan dengan sebuah pernyataan, tapi dengan sebuah pertanyaan pribadi. Pertanyaan untuk kita semua renungkan dalam hati. Dengan terus memandang kepada Yesus, langkah kerendahan hati apa yang akan Anda ambil di minggu ini?